Salam jumpa dengan saya, Admin A, di channel Darah Biru Raja-Raja. Di video kali ini akan dibahas silsilah biografi Hovifah Indar Parawansa. Dr. Randa Hajah Hovifah Indar Parawansa, MSI, adalah seorang politisi Indonesia yang saat ini menjabat sebagai Gubernur Jawa Timur sejak tanggal 13 Februari tahun 2019. Ia pernah menjabat sebagai Menteri Sosial Indonesia ke-27 dari tanggal 27 Oktober 2014 hingga tanggal 17 Januari 2018. Hovifah lahir di Surabaya, Jawa Timur pada tanggal 19 Mei 1965 dari pasangan almarhum Haji Ahmad Rai dan Hajah Rohmah. Sejak kecil hingga sekolah dan kuliah, Hovifah menghabiskan waktunya di kota pahlawan. Hovifah terlahir dari keluarga sederhana dan bukan dari kalangan pejabat maupun priayi. Hovifah kecil tumbuh di perkampungan di Wonocolo, Surabaya. Sejak kecil, dia punya semangat juang yang tinggi. Ia tidak pernah merasa malu berjualan es lilin keliling kampung saat dia masih duduk di bangku SD kelas 4. Bahkan, ia beberapa kali membawa dagangan untuk dijual kepada teman-teman di sekolahnya. Silsilah dari garis ayah. Hovifah adalah putri dari Haji Ahmad Rai, yakni seorang petani dan peternak sapi perah, yang menikah dengan Hajah Rohmah. Hajah Rohmah adalah seorang ibu rumah tangga biasa. Silsilah dari garis suami. Suaminya Hovifah bernama Indar Parawansa. Indar Parawansa adalah pria yang lahir di Palu tanggal 26 Juli tahun 1960. Ternyata pernah mencalonkan diri sebagai calon Bupati Takalar, Sulawesi Selatan pada tahun 2012 silam. Indar ternyata memiliki nama lain yaitu Daeng Beta, sebutan kedaerahan. Indar sendiri memiliki gelar doktor bidang lingkungan di Institut Pertanian Bogor. Sedangkan S2 Kependudukan ditempuh di Universitas Gadjah Mada. Dan S1 Sosial Ekonomi Pertanian berasal dari Universitas Hasanuddin Makassar. Indar merupakan staf di Ditjen Bina Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri. Karir PNS-nya dimulai dari menjadi tenaga honorer Dinas Tanaman Pangan Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 1986. Setelah itu, Indar bekerja di staf pemerintahan daerah Kabupaten Takalar mulai tahun 1987 sampai 1999. Sebelum akhirnya, ia pindah menjadi staf di Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri. Meskipun tergolong pendiam, Indar Parawansa ternyata juga aktif dalam berbagai organisasi, di antaranya di Ikatan Pelajar Muhammadiyah, kemudian Tapak Suci Putra Muhammadiyah, Himpunan Mahasiswa Islam atau HMI, serta pimpinan kolektif Majelis Nasional KAHMI. Indar Parawansa adalah putra dari Haji Jalaluddin Parawansa, yang menurut Edi Kosasih Parawansa, sepupu Indar Parawansa, bahwa Haji Jalaluddin Parawansa adalah keturunan yang ke-9 dari Syekh Yusuf. Kakeknya yang merupakan keturunan ke-8 dari Syekh Yusuf bernama Imanagali Daeng Nyonri Karaeng Raja Botonompo. Ia memiliki 3 orang anak, yaitu yang pertama Dr. Mapatunru Parawansa, yang kedua Haji Jalaluddin Parawansa, yakni ayah dari Indar Parawansa, dan yang ketiga Profesor Haji Patunru Parawansa. Sejak ayah Indar masih kecil, orang tuanya sudah meninggal dan menjadi yatim. Karena yatim, maka
Jalaluddin dan saudaranya dibesarkan oleh Parawansa Karaeng Runrung, yakni pamannya, dan memasukkan nama Parawansa di belakang nama Jalaluddin dan saudaranya. Parawansa lalu berlanjut ke keturunan mereka selanjutnya. Sementara nama keturunan Indar Parawansa Managali justru dimasukkan di belakang nama-nama anaknya setelah menikah dengan Khofifah Indar Parawansa yang kini menjabat sebagai Gubernur Jawa Timur. Haji Jalaluddin Parawansa adalah putra dari I Managali Daeng Nyondri Karaeng Raja Botonompo. I Managali Daeng Nyondro Karaeng adalah keturunan ke-8 dari Syekh Yusuf. Syekh Yusuf adalah ulama besar penyebar Islam. Syekh Yusuf lahir di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, tanggal 3 Juli tahun 1626. Syekh Yusuf bukanlah nama asing di Sulawesi Selatan hingga mancanegara. Syekh Yusuf menyebarkan Islam pada abad ke-17 tak hanya di wilayah timur Indonesia, tetapi juga di Jawa hingga ke mancanegara. Syekh Yusuf meninggal pada tanggal 23 Mei tahun 1699. Karena perjuangannya ikut melawan Belanda oleh Presiden Soeharto, Syekh Yusuf diberi gelar pahlawan nasional pada tahun 1995 dengan SK Presiden Kepres nomor 072/TK/1995 pada tanggal 7 Agustus 1995. Khofifah bersekolah di SD Takuma tahun 1972 sampai 1978. Setiap pulang sekolah, dia bersama teman-teman laki-laki terjun ke sungai di Jemur Sari, Wonocolo untuk mencari kerang air tawar. Keberanian yang tinggi itu terbawa pada kehidupannya hingga saat ini. Khofifah sejak kecil memang dididik dengan disiplin oleh kedua orang tuanya, terutama dalam bidang ilmu agama. Ketika berada di bangku kelas 4 SD, Khofifah sudah aktif berkumpul dengan ibu-ibu muslimat untuk membaca salawat dan tahlil. Lebih dari itu, meskipun masih sangat muda, ia telah dipercaya sebagai bendahara kelompok pengajian. Diakuinya, saat berkumpul dengan ibu-ibu itulah, ia mulai tahu cara mengatur keuangan. Pada tahun 1970-an, ia telah gemar mengikuti berita melalui layar televisi. Setiap malam, ia selalu menonton Dunia Dalam Berita di TVRI pada pukul 21 waktu Indonesia Barat. Tuti Aditama, pembaca berita yang menjadi favoritnya saat itu. Karena terlalu sering melihat berita, Khofifah pun sempat ingin menjadi pembawa acara seperti Tuti Aditama. Setelah tamat, ia melanjutkan sekolahnya di SMP Khodijah, Surabaya pada tahun 1978 sampai 1981 dan masa SMA di SMA Khodijah, Surabaya tahun 1981 sampai 1984. Jiwa kepemimpinannya mulai tampak dan berkembang ketika dia aktif berorganisasi di SMA tersebut. Khofifah remaja menjabat sebagai ketua OSIS dan ketua Dewan Pramuka di sekolahnya. Ia juga pernah mengemban amanah sebagai ketua umum Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama atau IPPNU. Khofifah muda sangat lekat dengan aktivitas yang banyak dilakukan oleh laki-laki. Khofifah gemar naik gunung dan bercita-cita jadi pembalap. Hampir semua gunung di Jawa Timur sudah pernah ia daki, mulai dari Gunung Batok di Bromo, Arjuno, hingga Semeru. Bakat kepemimpinannya makin berkembang dan terasah ketika memasuki jenjang perguruan tinggi. Setelah lulus SMA, Khofifah melanjutkan studinya dengan mengambil S1 jurusan Ilmu Politik di Universitas Airlangga, Surabaya, dan Sekolah Tinggi Dakwah
di Surabaya pada tahun 1984. Ketika kuliah di Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah, dia pernah menjabat sebagai Sekretaris Senat Mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah tahun 1984 hingga 1985. Khofifah bergabung dalam himpunan mahasiswa program studi dan mengikuti pecinta alam, dan aktif di dunia dakwah kampus. Kemudian, ia terpilih menjadi Ketua Umum Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia atau PMII Cabang Surabaya tahun 1986. Khofifah berhasil menggeser stigma pemimpin organisasi Islam adalah laki-laki. Dia tercatat sebagai perempuan pertama yang berhasil menjadi Ketua Umum PMII Surabaya, sesuatu yang tidak lazim dan langka dalam organisasi Islam. Ketika aktif di PMII itulah, Khofifah rajin menghadiri diskusi kebangsaan yang diisi oleh Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Pada tahun 1989, Khofifah muda berhasil menyelesaikan pendidikan di Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah. 2 tahun kemudian, ia meraih gelar sarjana di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga, yakni pada tahun 1991. Setelah hijrah ke Jakarta sebagai anggota DPR, ia pun sempat mengambil pendidikan pasca sarjana di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia dan mendapatkan gelar magister tahun 1997. Khofifah memulai karir sebagai dosen di Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Taruna, Surabaya pada tahun 1989. Kemudian pada tahun 1990, ia mengajar di Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah Surabaya. Setelah lulus dari UNAIR, dia menjadi dosen di Universitas Wijaya Putra Surabaya pada tahun 1991 sampai 1992. Khofifah tidak berpuas diri hanya pada organisasi yang berafiliasi agama. Dia pun menjejakkan pengalaman pada KNPI atau Komite Nasional Pemuda Indonesia dan pernah menjadi bendahara KNPI Wonocolo, Surabaya. Kemudian Khofifah juga menjabat sebagai Biro Lingkungan Hidup KNPI Jawa Timur pada tahun 1991 sampai 1994. Bahkan, dalam waktu yang bersamaan, Khofifah rupanya aktif juga di Generasi Muda Persatuan dan memegang posisi Wakil Sekretaris. Tahun 1991, ia mulai terjun ke politik dengan menjadi caleg DPR dari Partai Persatuan Pembangunan. Berkat usaha keras dan popularitasnya di Jawa Timur, ia pun akhirnya terpilih sebagai anggota DPR dari P3 pada periode 1992 sampai 1998. Saat dilantik, Khofifah masih berusia 27 tahun dan termasuk sebagai salah satu anggota Dewan Termuda. Ia langsung dipercaya sebagai pimpinan fraksi P3 sekaligus menjabat sebagai pimpinan komisi. Inilah awal langkah Khofifah dalam dunia politik di parlemen. Ketua P3 Jawa Timur yakni Sulaiman Fadli kala itu dinilai sangat berjasa mengangkat karir politiknya ke tingkat nasional, dan istri Sulaiman menjadi guru kepribadian Khofifah. Khofifah mengakui bahwa walau sudah menjadi anggota DPR pusat, dirinya pun masih kurang pandai berdandan. Pada tahun 1992, Khofifah menikah dengan seorang pengusaha bernama Indar Parawansa. Di akhir era Orde Baru, pidatonya dalam sidang istimewa MPR tahun 1998 dianggap sangat kritis dan cukup mengejutkan anggota parlemen saat itu. Khofifah tercatat dalam sejarah sebagai politisi perempuan yang tegas mengkritik Orde Baru yang berkuasa saat itu. Khofifah tampil mewakili fraksi P3 berpidato sangat tegas mengkritik rezim Orde Baru. Ia mengungkapkan
soal sistem pemilu yang penuh manipulasi di tahun 1997 hingga gaya kepemimpinan Soeharto yang diktator dan otoriter. Pidato monumental itu melambungkan nama Khofifah dalam jagat politik nasional. Perubahan peta politik pasca lengsernya rezim Orde Baru membuatnya keluar dari P3 ketika tokoh-tokoh NU sepakat mendirikan Partai Kebangkitan Bangsa. Ia memilih partai baru itu sebagai jalan perjuangannya. Khofifah tak salah pilih. Pada pemilu 1999, PKB menjadi parpol besar dengan nama besar dan karisma Gus Dur. Kerja kerasnya juga membuahkan hasil. Ia berhasil masuk parlemen dari daerah pemilihan Surabaya Sidoarjo. Di parlemen, ia langsung masuk jajaran elit PKB sebagai ketua fraksi PKB MPR RI. Ketika Kiai Haji Abdurrahman Wahid terpilih sebagai presiden, Khofifah ditunjuk sebagai Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Kepala BKKBN. Sayangnya, tidak lama kemudian Gus Dur dilengsarkan dan posisi Khofifah digantikan orang lain. Meski demikian, langkah Khofifah di dunia politik tidak terhenti. Dia terus berkiprah dalam organisasi Muslimat NU dan pernah menjadi ketua bidang ekonomi di organisasi tersebut. Bahkan, Khofifah kemudian terpilih sebagai Ketua Umum Muslimat NU. Jabatan Ketua Umum ia emban hingga 4 periode. Selain di NU, pada pemilu 2004, ia dipercaya Gus Dur menjadi Ketua Bapilu DPP PKB dan ia sendiri juga menjadi caleg PKB di daerah pemilihan Surabaya Sidoarjo. Hasil pemilu mengantarkan Khofifah kembali ke Senayan sebagai anggota DPR periode 2004 sampai 2009. Karir politiknya terus berlanjut ketika dia maju sebagai calon gubernur dalam Pilkada Jawa Timur tahun 2008. Pada Pilgub Jawa Timur tahun 2008, Khofifah yang berpasangan dengan Muciono atau Kaji harus melawan 4 pasang calon lainnya, yakni Sucipto Ridwan Hisham atau SR, Sunario Ali Mashan Musa atau Salam, Ahmadi Suhartono atau Ahsan, dan Soekarwo Saifullah Yusuf atau Karsa. Saat itu, pasangan Karsa unggul dengan perolehan suara 26,44%. Selisih tipis dengan Khofifah Muciono yang mendapatkan suara 24,82%. Karena tak ada yang memperoleh suara hingga 30%, maka Pilgub putaran kedua pun digelar. Hasilnya rupanya tidak berubah, Karsa masih unggul dengan perolehan suara 50,20%, sementara Khofifah 48%. Khofifah menggugat hasil ini ke Mahkamah Konstitusi karena merasa dicurangi, namun dia kalah. Khofifah rupanya tak pantang menyerah. Di Pilgub Jawa Timur 2013, ia kembali mencoba peruntungannya dengan maju sebagai calon gubernur. Saat itu, ia berpasangan dengan Herman Suryadi Sumawireja. Duet berkah ini lagi-lagi mesti berhadapan dengan pasangan calon petahana, yakni Soekarwo dan Saifullah Yusuf. Pasangan petahana berhasil meraup suara sebanyak 47,25%, di bawahnya menyusul nama Khofifah Herman dengan perolehan suara 37,64%. Hasil perolehan suara itu tak bisa diterima oleh Khofifah yang menuding ada kecurangan. Ia kemudian menggugat ke Mahkamah Konstitusi atas kemenangan yang diperoleh Karsa. Gugatan itu ditolak MK dan lagi-lagi Khofifah mesti menelan pil pahit. Ia kembali kalah dari jagoan PDIP dan Partai Demokrat. Terpilihnya Jokowi sebagai presiden untuk periode kedua membawanya kembali ke kabinet. Khofifah ditunjuk menjadi Menteri Sosial Kabinet Kerja tahun 2014 sampai 2019. Tetapi ia kemudian mengundurkan diri pada Januari 2018 untuk mencalonkan diri
ketiga kalinya sebagai calon gubernur Jawa Timur tahun 2018. Dalam pilkada tersebut, Khofifah berpasangan dengan Emil Dardak yang didukung oleh Partai Demokrat, Partai Golkar, PAN, P3, Partai Nasdem, dan Partai Hanura. Khofifah memenangi Pilgub Jawa Timur mengalahkan pasangan Saifullah Yusuf dan Putih Guntur Soekarno. Mantan Gubernur Jawa Timur Soekarwo memberikan ucapan selamat kepada pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur yang baru saja dilantik, yakni Khofifah Indar Parawansa dan Emil Dardak di Istana Negara Jakarta pada Rabu tanggal 13 Februari tahun 2019. Selama menjadi Gubernur Jawa Timur, Khofifah sudah banyak mendapatkan penghargaan. Khofifah dan Emil telah melaksanakan pencapaian melalui program Nawa Bakti Satya yang dapat memajukan berbagai bidang di Jawa Timur. Selain Nawa Bakti Satya, ada juga Cetar yang dapat diimplementasikan kepada masyarakat dan membuat masyarakat lebih sejahtera. Sejumlah penghargaan diraih Khofifah selama menjabat Gubernur Jawa Timur tahun 2019. Bulan November, ia meraih penghargaan sebagai Gubernur atau Kepala Pemerintahan Provinsi Terbaik pada acara Kadin yang digelar di Bali. Dari alma maternya, ia mendapatkan penghargaan sebagai alumni berprestasi Universitas Airlangga. Penghargaan ini diberikan karena Khofifah dinilai sebagai alumnus Unair yang memiliki segudang prestasi nasional hingga internasional. Masih di bulan yang sama, pada tahun 2019, Khofifah meraih 2 penghargaan dari Kementerian Dalam Negeri. Penghargaan pertama diraih dalam kategori Pemprov Jawa Timur sebagai Pembina Ormas Terbaik. Sedangkan penghargaan kedua diterima Khofifah selaku Ketua Umum PP Muslimat NU untuk kategori penghargaan khusus bakti sepanjang masa atau Long Life Achievement untuk Muslimat NU. Pada Desember tahun 2019, ia kembali meraih penghargaan sebagai pemimpin perubahan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Publik. Khofifah dinilai memiliki komitmen besar dalam melakukan perubahan untuk menjaga tata kelola pemerintahan yang bersih, baik, dan transparan. Di masa pandemi COVID-19, Khofifah meraih 2 penghargaan sekaligus dari Museum Rekor Dunia Indonesia atau MURI. 2 penghargaan itu diberikan untuk Nuzulul Quran 1441 Hijriah secara daring pertama di dunia dan Khatmil Quran Kubro secara daring terbanyak di dunia. Dia dinilai sukses menyelenggarakan acara itu di tengah situasi pandemi COVID-19. Yang terakhir, penghargaan lainnya yang ia terima dari Persatuan Wartawan Indonesia Jawa Timur, yakni PWI Special Award, berkat kepedulian dan kedekatannya dengan insan media. Khofifah menikah dengan seorang pengusaha insinyur Haji Indar Parawansa MSI pada tahun 1992. Suaminya meninggal dunia pada tanggal 15 Januari tahun 2014 karena sakit. Dari pernikahannya, ia dikaruniai 4 orang anak, yaitu yang pertama, Fatimah Sang Managali Parawansa. Ia lulus dari Universitas Manchester. Fatimah menikah pada tanggal 28 Juni tahun 2018 dengan Fadil Wirawan. Yang kedua, Jalaluddin Managali Parawansa. Ia adalah alumni University of International Business and Economics, Beijing. Jalaluddin Managali Parawansa lahir pada tahun 1996. Yang ketiga, Yusuf Managali Parawansa. Ia
kuliah di Universitas Brawijaya Malang di Fakultas Kedokteran. Selama kuliah, Yusuf sibuk sebagai pengusaha muda dan aktif menerima pesanan t-shirt dan kini juga berhasil mengembangkan bisnis kos-kosan. Yusuf juga aktif di bidang sosial pendidikan. Selama kuliah, ia juga sebagai penggagas beasiswa Buka Buku, yakni program pemberian beasiswa pada mahasiswa yang kesulitan biaya pendidikan dengan sistem cross-funding. Di antara penerima beasiswa tersebut, ada juga penyandang disabilitas. Yang keempat, Ali Managali Parawansa. Ia nyantri di salah satu pesantren di Mojokerto. Ali Managali Parawansa lahir di Jakarta pada tanggal 2 Oktober tahun 2000. Ia masuk ke Partai Demokrat di pengurusan DPP Partai Demokrat Jawa Timur di bawah pimpinan Emil Dardak. Menjabat sebagai Wakil Ketua Demokrat Jawa Timur untuk periode tahun 2022 sampai tahun 2026. Namun, pada tanggal 8 Maret tahun 2023, ia mengundurkan diri sebagai kader dan Wakil Ketua Demokrat Jawa Timur. Demikianlah silsilah biografi Khofifah Indar Parawansa yang bisa disampaikan. Semoga bisa menambah wawasan bagi yang menonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.